Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak narasumber yang kami muliakan, moderator yang juga kami hormati, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan membangun ukhuwah atau persaudaraan. Eh, Kalau kita merujuk pada surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi prinsipnya sesama mukmin itu bersaudara, saat berselisih memang harus diislahkan supaya mendapatkan rahmat. Cuma mohon maaf memang ketika di masyarakat perbedaan itu bisa menjadi perselisihan, bahkan bisa meningkat jadi pertengkaran. Yang saya baca di SM terbaru itu memang membangun persaudaraan itu mudah diucapkan, tapi memang sulit untuk diterapkan. Antar saudara kandung saja bisa terjadi perbedaan, misalnya gara masalah, mohon maaf, warisan misalnya. Kemudian antar ormas, antar partai juga begitu. Nah, saya lebih memahami bahwa di antara mungkin sifat yang menjadikan perbedaan itu jadi perselisihan, mungkin pertama itu kurangnya adanya ketulusan. Ketulusan dalam membangun persaudaraan, ketulusan dalam membangun kebersamaan dan juga kepedulian. Kemudian yang kedua juga bisa terjadi karena kurangnya wawasan, mungkin keilmuan, mungkin fanatisme buta atau fanatik sempit begitu ya. Sehingga itu yang menjadikan pemantik terjadinya perselisihan dan sebagainya. Maka kami juga sharing sekaligus merespon dari para narasumber bagaimana membangun persaudaraan di akar rumput. Karena apa? Tokoh-tokoh persyarikatan kita di tingkat pimpinan pusat, wilayah itu bisa bergandengan tangan dengan beberapa tokoh ormas lain, bahkan dengan komponen bangsa yang lain, tokoh yang lain itu bisa mesra begitu. Tapi saya yang di daerah di akar rumput, mohon maaf, saya di PCM, Balapulang, Kabupaten Tegal itu, saya lihat masih ada friksi-friksi antar mubalik, beda ormas, dan sebagainya. Mohon maaf, ini barangkali ada semacam pencerahan respon dari para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, saya kira ini sebuah insight yang luar biasa dari Pak Kiai Mustain, Prof. Partino, Dr. Joko, dan Pak Fadil Mustafa. Ya. Ini untuk memperkaya bahwa memang persaudaraan antar mukmin, antar Muslim yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah, ini sekarang ini antara kenyataan dan idealitasnya masih jauh. Tugas kita adalah bagaimana kita mendekatkan antara konsep ideal solidaritas persaudaraan antar mukmin, antar muslim, ya. Tadi Prof. Partino menambahkan kepada antar manusia, ya, karena kita juga mesti bergaul dengan yang non-muslim juga, ya. Tapi tentu memang model-model yang dikembangkan Islam sudah sangat komprehensif. Bagaimana kita membangun persaudaraan antar mukmin, bagaimana kita dengan yang non-Muslim, ya. Ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau ini kita lakukan, ini dunia ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, ini jadi kalau Pak Mustafa tadi masih melihat di tingkat akar rumput masih banyak masalah. Saya kira persoalannya bukan hanya di tingkat akar rumput, di tingkat elit pun ini juga menjadi masalah besar. Sehingga mari kita sama-sama
bisa menata persaudaraan ini. Dan kalau Rasulullah mengumpamakan persaudaraan itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang satu, maka apa yang disampaikan Dokter Joko tadi, ya bagaimana tubuh ini sehat, itu koordinasi antar bagian-bagian tubuh itu terjadi begitu ideal ya. Jadi apa yang dikoordinasikan oleh tubuh untuk mengatasi masalah-masalah itu sangat ideal. Jadi ketika terjadi perdarahan yang dicontohkan Dokter Joko tadi ya, apa yang terjadi, wah jantung segera memacu apa namanya, memacu denyutnya supaya bisa memompa lebih banyak lagi sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain tercukupi sambil dilakukan apa proses recovery, perbaikan-perbaikan sehingga pada akhirnya akan menjadi normal kembali. Ini sebuah pelajaran yang tidak ada habisnya untuk kita pelajari, tapi saya setuju dengan Prof. Partino bahwa kita harus senantiasa belajar sampai akhir hayat. Karena berarti belajar, itu berarti mati. Ya, jadi kalau kita mengibaratkan orang yang sudah merasa hebat, merasa mateng, merasa sudah alim, ya. Nah ini kalau kita mengibaratkan seperti buah, itu buah yang sudah masak. Maka kalau masak itu dibiarkan sebentar lagi dia akan membusuk. Ya. Maka kita yang merasa hebat, ya, itu sebentar lagi sebenarnya sedang proses untuk menuju busuk. Tapi orang yang selalu belajar, dia selalu berproses terus, ya, bahwa masa depannya masih panjang, dia akan tetap berada dalam kondisi yang baik. Saya kira sesuatu yang istimewa ini, Mas Dwi, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin kita beberapa episode ke depan masih akan membahas tentang topik-topik ya, bagaimana kita membangun persaudaraan sehingga kita berharap ya dari Forum Golden Habit ini kita bisa membangun persaudaraan yang didasarkan atas keimanan ya, dan persaudaraan yang didasarkan atas kemanusiaan. Ya. Ini insya Allah ini akan menjadi apa crucial point bagaimana kita membangun masa depan yang indah, yang damai, yang berkeadaban. Barangkali sementara demikian dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lagi. Demikian, Mas Di. Baik, jazakallahu khairan kasir kepada Bapak Dr. Agus Kaca yang menjadi pemateri yang sangat luar biasa, menyuntik beberapa orang untuk bisa mengembangkan persaudaraan itu lebih berkualitas, lebih diamalkan secara nyata pada alam-alam kita bermasyarakat, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah SWT. Kita tutup, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasru minallah wa fatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.